Dimohon untuk Bapak Ibu peserta webinar dapat menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Mas Herdeta Musai, SH, MSI. Yang saya hormati, Senior Country Manager Cambridge Assessment International Education, Ibu Dian Indah Apriani. Yang saya hormati, Country Manager Cambridge Assessment International Education, Bapak Adri Prakoso. Yang saya hormati, Head of Center SMA Negeri Sumatera Selatan, Bapak Iswan Jati Kusuma, SPD MSI, serta Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa hadir webinar sosialisasi program Cambridge. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar sosialisasi program Cambridge yang diselenggarakan oleh Cambridge Center SMA Negeri Sumatera Selatan bekerjasama dengan Cambridge Assessment International Education, dan kegiatan ini didukung oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, demi kelancaran acara kita pada hari ini, dimohon untuk Bapak Ibu peserta webinar dapat menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Adapun agenda pada hari ini diantaranya itu sambutan dari Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan pemaparan program Cambridge oleh narasumber kita pada hari ini dari Cambridge Assessment International Education, serta tentunya nanti akan ada sesi tanya jawab untuk peserta webinar yang ingin bertanya kepada narasumber kami. Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat kami, agenda yang pertama adalah kata sambutan sekaligus membuka acara webinar sosialisasi program Cambridge yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan kepada Bapak Haji Mas Herdeta Musai, SH, MSI. Waktu dan tempat kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Gimana Mbak suaranya, Mbak? Halo? Bisa? Ya. Baik. Bapak, Ibu-Ibu, para peserta sosialisasi yang saya hormati, yang kami hormati, narasumber kita pada hari ini, Ibu Dian Indah Apriani, dan Bapak Adi Prakoso. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Kepala SMA Sumsel, Bapak Iswan Jati Kusuma, serta seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia. Pada kesempatan ini, yang pertama-tama kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan ini mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi kegiatan sosialisasi program Cambridge yang telah diinisiasi oleh teman-teman dari SMA Sumatera Selatan. Sekali lagi, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga saja program kita ini, kegiatan kita ini akan senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian, khususnya para kepala-kepala SMA rujukan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Mengapa program sosialisasi ini kita anggap penting?
Karena kita pahami bersama bahwa di era globalisasi dan di era digitalisasi ini memang kita semua, para pemangku kepentingan di dunia pendidikan, yang mana kita semua diamanahkan di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Republik ini. Artinya ini merupakan suatu keniscayaan dan suatu amanah yang dibebankan kepada kita semua di dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi anak-anak. Jadi merupakan suatu keharusan yang harus kita perhatikan, yang harus kita laksanakan, dan menjadi amanah bagi kita sebagai pemangku dunia pendidikan. Artinya sekali lagi, perlu kita sadari bahwa merupakan kewajiban kita di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas anak-anak. Nah, untuk itu para kepala-kepala sekolah di satuan-satuan pendidikan artinya harus terus berinovasi, terus berkreasi di dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi anak-anak. Jadi bagaimana para satuan pendidikan, para tenaga pendidik harus terus mampu untuk dapat mendorong anak-anak peserta didik di dalam rangka untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Karena pada saat ini kita semua sadar bahwa di dalam persaingan global ini, artinya semua kita harus mampu untuk terus meningkatkan itu. Apabila kita tidak mampu mendorong anak-anak peserta didik kita, maka sudah barang tentu kita akan tertinggal. Nah, teman-teman sekalian, para peserta yang berbahagia, kurikulum Cambridge ini tidak lain dan tidak bukan dapat memungkinkan di dalam rangka membekali anak-anak agar lebih kompetitif di dalam studi di lingkup global atau internasional. Makanya memerlukan peran kita semua di dalam rangka untuk membekali, mendorong, dan memfasilitasi anak-anak tersebut. Di samping itu memang program ini dapat memberikan alternatif kesempatan kepada siswa dan orang tua di dalam rangka memotivasi anak-anak dalam membekali diri anak-anak masing-masing agar mampu bersaing di tingkat global atau di tingkat internasional. Makanya ini menjadi suatu alternatif, kesempatan bagi kita semua, kesempatan bagi guru, kesempatan bagi anak-anak di dalam rangka untuk membekali agar mereka mampu bersaing di dunia internasional. Maka dari itu, kami sangat menyarankan agar teman-teman para kepala sekolah agar dapat mensosialisasikan ini dan juga melakukan survei kepada orang-orang tua dan siswa yang mungkin berminat dan mampu mengikuti program ini secara sukarela, terutama bagi sekolah-sekolah yang memiliki kriteria di dalam rangka pelaksanaan kurikulum Cambridge ini. Makanya sekali lagi kami sangat berharap kepada teman-teman para kepala sekolah agar terus mensosialisasikan ini kepada orang-orang tua, kepada para siswa yang kira-kira kepada mereka yang mungkin berminat ataupun mereka yang mampu untuk mengikuti program ini. Jadi sekali lagi kami berharap kepada teman-teman agar dapat mendukung serta mensosialisasikan kegiatan ini. Mungkin ini sekedar harapan kami kepada teman-teman para peserta sosialisasi
Dan pada akhirnya nanti mari kita dengarkan sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber, dan kami atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Dian dan Pak Adri. Semoga saja nanti apa yang Bapak dan Ibu berikan pencerahan kepada seluruh peserta akan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan ini, khususnya di dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan ini. Jadi sekali lagi, mari teman-teman sekalian kita ikuti program ini dengan sebaik-baiknya. Sudah barang tentu kegiatan ini akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas dapat terlaksananya kegiatan ini. Dan mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Mas Herdata Musai, SH, MSI, atas kata sambutannya. Agenda selanjutnya adalah pemaparan program Cambridge oleh dua narasumber kita yang akan disampaikan oleh Senior Country Manager Cambridge Assessment International Education, Ibu Dian Indah Apriani, dan Bapak Adri Prakoso selaku Country Manager Cambridge Assessment International Education. Sebelum pemaparan program Cambridge, izinkanlah saya memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, Ibu Dian Indah Apriani. Beliau adalah Senior Country Manager Indonesia of Cambridge Assessment International Education. Saat ini beliau berkantor di Jakarta dan merupakan bagian dari tim Asia Pasifik Cambridge Regional Office. Pengalamannya sebagai guru dan kepala sekolah menjadikan beliau paham betul akan kebutuhan siswa ketika mereka berada di institusi pendidikan. Membawahi lebih dari 200 sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge di Indonesia memberikan Ibu Dian kesempatan untuk mempelajari, membagikan, dan mengkolaborasikan praktik-praktik baik yang ada di berbagai sekolah untuk kepentingan pendidikan di Indonesia. Ibu Dian menamatkan pendidikan matematika di Institut Pertanian Bogor dan mengikuti berbagai pelatihan di bidang pendidikan baik nasional maupun internasional. Beliau juga sering menjadi pembicara di forum edukasi baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya pembicara kita yang kedua ada Bapak Adri Prakoso yang bekerja sebagai Country Manager di Cambridge Assessment International Education. Beliau mengcover area Indonesia dan merupakan bagian dari tim regional Asia Pasifik. Berpengalaman di berbagai perusahaan pendidikan dengan latar belakang pasar berbeda seperti konsultan pendidikan, penerbit buku, distributor buku, kursus bahasa Inggris, dan penyedia ujian. Sehingga mengetahui dan mengerti akan kebutuhan guru, siswa, sekolah, dan juga orang tua. Hubungan yang baik dan komunikasi yang rutin merupakan kunci dalam mendukung dan membantu sekolah-sekolah Cambridge yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan pendidikan di Indonesia. Pendidikan terakhir Bapak Adri adalah Master Degree dengan latar belakang marketing di FEB Universitas Indonesia. Sering memberikan pelatihan dengan materi sekitar dunia sales dan marketing dan sangat menguasai pasar pendidikan di Indonesia. Itulah adalah biodata singkat dari dua narasumber kita pada hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ibu Dian Indah Apriani dan Bapak Adri Prakoso, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Suci. Suara saya bisa terdengar, Ibu? Bisa, Ibu? Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan gelar dan nama ya Pak ya, dengan Bapak Mas Herdata Musai. Kemudian yang saya hormati Bapak Iswan Jati selaku Kepala Sekolah Mansa di Palembang, dan Bapak Ibu peserta webinar lainnya yang saya hormati. Terima kasih sekali lagi atas undangan ini, merupakan kehormatan bagi kami berdua untuk bisa hadir di sini menjadi
narasumber gitu ya, bahasanya untuk sosialisasi program Cambridge yang ada, terutama khusus yang ada di Indonesia. Izinkan saya untuk share screen. Ya, ini mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, jadi memang sesuai dengan judul dari webinar kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai sosialisasi program Cambridge atau kurikulum Cambridge. Nah, ketika kita bicara Cambridge gitu ya, mungkin saya bisa minta tolong Bapak Ibu sekalian untuk mengetikkan di kolom chat apa yang pertama kali terlintas di benak Bapak Ibu ketika mendengar ada orang yang menyebutkan kata-kata Cambridge. Silahkan dituliskan di kolom chat. Ya, terima kasih. Ini ada yang menuliskan universitas, Inggris, perguruan tinggi luar negeri, bahasa pengantar bahasa Inggris, international curriculum. Baik, ya, first language, oke, first language English mungkin ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Memang benar sekali yang Bapak Ibu sebutkan, tapi ini tidak sebenarnya bukan menggambarkan siapa kita secara utuh ya, karena inilah yang kita lakukan sebenarnya. Jadi kita menyiapkan siswa itu untuk kehidupan mereka, bukan hanya sekedar untuk lulus ujian dengan nilai baik, bukan hanya sekedar untuk bisa diterima di universitas terbaik di dunia, atau mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar ya, tapi lebih dari itu. Kita menyiapkan siswa itu untuk kita membekali mereka dengan pengetahuan, dengan keterampilan untuk kehidupan mereka. Dan kita membantu mengembangkan keingintahuan dan keinginan untuk terus belajar. Atau dengan kata lain, kita ingin menjadikan para pembelajar ini menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan saya rasa ini sangat sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa ya memang kita adalah pembelajar sepanjang hayat gitu ya, atau pembelajar seumur hidup. Dan inilah kenapa kita ada di sini, juga ini merupakan salah satu indikator bahwa kita terus belajar dalam kehidupan kita, dan itu yang ingin kita siapkan. Dan pengalaman kami dalam memberikan ujian internasional ini baru 150 tahun. Kenapa saya bilang baru? Karena kalau dibandingkan dengan usia University of Cambridge, ini yang merupakan salah satu universitas terbaik dan tertua di dunia, usianya sekarang tuh hampir 900 tahun, ini boleh dibilang hanya sepersekiannya, ya seperenamnya kurang lebih. Sehingga saya bilang baru punya 150 tahun pengalaman dalam menyediakan ujian dan kualifikasi internasional. Dan seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ibu di awal, ya benar, kami adalah bagian dari University of Cambridge, lebih tepatnya itu di bawah naungan Cambridge University Press and Assessment. Ya, jadi ada organisasi yang bernama Cambridge University Press and Assessment. Ini menyediakan kualifikasi dan juga resources internasional, jadi bukan hanya sekedar ujian, tapi kurikulumnya, programnya, kemudian buku-bukunya, dan lain sebagainya. Dan kami merupakan bagian dari The Cambridge Family. Ya, jadi ini gambarannya. Mungkin kalau Bapak Ibu juga pernah mendengar ada penyedia kurikulum internasional lainnya, kami adalah satu-satunya yang merupakan bagian langsung dari universitas terbaik di dunia gitu ya. Jadi kalau yang lain itu biasanya attach-nya ke publishing company gitu ya, perusahaan penerbit, atau bahkan tidak ada hubungannya dengan universitas. Nah, kalau kami ini satu-satunya yang langsung dibawahi oleh University of Cambridge. Dan banyak memang program yang kami tawarkan, bukan hanya sekedar international education, tapi juga ada di bagian Cambridge Center for Evaluation and Monitoring. Jadi ini semacam memberikan tes diagnostik gitu ya bagi sekolah atau bagi siswa. Kemudian ada juga Cambridge Assessment English, sesuai dengan namanya. Kalau Bapak Ibu familiar dengan istilah IELTS, ya, nah mereka ini adalah IELTS ini adalah salah satu produk dari Cambridge Assessment English. Dan kami juga menyediakan Partnership for Education. Ini biasanya bekerja sama langsung dengan pemerintah ya, atau di kementerian di suatu negara.
Nah, di dunia sendiri seperti apa gitu? Yang menerapkan program dan kualifikasi Cambridge ini ada lebih dari 10.000 sekolah di sekitar 165 negara. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini sebarannya sebenarnya sudah sangat merata ya. Jadi tidak hanya di Asia Pasifik, tapi juga di seluruh dunia. Dan kami juga bekerja sama dengan pemerintahan di beberapa negara. Contohnya kalau yang terdekat itu adalah di Singapura dan di Malaysia. Jadi kalau untuk Singapura memang mereka kurikulum pendidikannya secara keseluruhan itu memakai kurikulum Cambridge ya. Jadi kalau negeri di sana, sekolah negeri itu justru pakai Cambridge. Kalau yang swasta, nah itu mereka diberi kebebasan untuk mau pakai kurikulum Cambridge atau punya kurikulum sendiri juga boleh gitu. Nah, kalau di Malaysia kerjasamanya Malaysia dan Brunei Darussalam, kami kerjasama dengan kementeriannya khususnya untuk program bahasa Inggris. Ya, jadi itu gambarannya atau contoh-contoh yang kami lakukan. Nah, di Indonesia sendiri bagaimana? Di Indonesia itu ada 220 sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge. Dari mulai Aceh, yang paling jauh itu adalah Aceh, itu ada di Banda Aceh dan juga di PD. Kemudian yang paling sebelah timur itu adalah Nusa Tenggara Barat, jadi di Lombok ya, di kota Mataram. Saat ini memang belum ada yang di NTT atau di Papua, itu memang belum ada, tapi mudah-mudahan seiring berjalannya waktu akan lebih banyak lagi sekolah-sekolah di Indonesia, terutama di berbagai bagian ya, baik di barat sampai dengan timur, yang mengadopsi atau menggunakan kurikulum Cambridge ini. Nah, di Indonesia tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Suci selaku moderator dan MC ya. Ada dua perwakilannya untuk Indonesia, ada saya dengan Pak Adri Prakoso. Nanti beliau juga akan menyampaikan beberapa informasi sehubungan dengan program Cambridge ini. Kemudian ada perwakilan untuk Cambridge Assessment English yang menyediakan kualifikasi dan ujian khusus untuk bahasa Inggris, itu dengan Ibu Sonia Tobing. Kemudian ada juga dari Cambridge University Press, ini merupakan penerbit buku-buku atau resources pembelajaran ya, ini dengan Pak Yusuf Seto. Jadi kami berempat ini berbasis di Jakarta, saling berkolaborasi gitu untuk membantu sekolah-sekolah sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini mungkin saya langsung masuk pada intinya ya. Nanti Pak Adri akan menjelaskan mengenai program dan kualifikasi. Nah, kalau saya lebih melihat dari sisi sekolahnya. Jadi selama 7 tahun ya, hampir 8 tahun saya bergabung dengan Cambridge International, itu saya melihat berbagai macam sekolah. Every school is unique, sama seperti siswa. Setiap siswa itu adalah unik. Ya, tidak ada satu siswa yang sama dengan lainnya, pun demikian dengan sekolah. Meskipun mereka berada di satu lokasi yang sama, belum tentu mereka sama persis gitu ya, dari mulai fasilitasnya, dari mulai sumber daya manusianya, dari mulai profil siswanya, itu pasti akan ada perbedaan. Nah, oleh karena itu, saya menuliskan di sini hal-hal yang perlu dipertimbangkan sekolah dalam menerapkan program Cambridge. Tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Mas Herdata bahwa ini merupakan program yang bisa dijadikan alternatif bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya yakin memang sekolah ini, Sumatera Selatan itu luas sekali ya. Saya pernah berkunjung ke Musi Banyuasin, ini mungkin ada di sini kepala sekolahnya dengan Pak Henry ya, dari SMA Negeri 2 Sekayu, kemudian tentu saja di Seman Sumsel, saya juga beberapa kali berkunjung ke sana, kemudian juga dengan Dinas Pendidikannya juga saya pernah mengunjungi kantornya gitu, dan memang dari Palembang ke Muba itu, singkatannya Muba ya, Musi Banyuasin, itu saya pikir hanya 1-2 jam perjalanan darat ya, ternyata lebih dari itu gitu, bahkan kalau nggak salah sampai 4 jam waktu itu perjalanan darat. Dan saya ke sana dengan regional director kami, dengan Dr. Ben Schmidt, yang baru pertama kali juga perjalanan darat selama 4 jam gitu ya. Tapi luar biasa memang. Jadi terus kemudian juga saya pernah berkunjung ke SMA Pintar itu masuk sini atau Pekanbaru ya, mohon maaf, mungkin Riau kayaknya ya, mungkin saya keliru. Terus kemudian juga ada salah satu sekolah Cambridge juga di Pelalawan. Ya, jadi mungkin itu juga daerah Riau atau daerah ini saya juga
agak sedikit ketukar-tukar gitu ya. Tapi yang jelas sudah beberapa kali berkunjung ke beberapa sekolah di Sumatera Selatan. Dan hal-hal yang penting yang perlu dipertimbangkan oleh sekolah ketika menerapkan program Cambridge, yang pertama tentu saja manfaat. Ya, jadi sekolah harus tahu persis manfaat apa yang dirasakan terutama oleh siswa. Kita bicara mengenai murid, ya kita bicara mengenai siswa. Manfaat apa yang mereka bisa dapatkan, yang mereka bisa rasakan ketika mereka menggunakan kurikulum atau mempelajari kurikulum Cambridge. Apakah mereka dengan mempelajari ini terus mereka bisa kuliah di luar negeri gitu ya? Ini mungkin jawabannya iya, bisa. Tapi selain dari itu, kalau mereka hanya ingin melanjutkan ke dalam negeri, mereka tidak mau ke luar negeri dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Mereka bilang, oh universitas dalam negeri juga sudah sangat baik kok, gitu. Saya nggak perlu keluar negeri misalnya untuk mencari pendidikan terbaik di Indonesia juga sudah ada. Atau mungkin mereka berpikir, oh orang tua saya sepertinya kalau secara finansial gitu ya, sepertinya mereka tidak mampu untuk menyekolahkan saya ke luar negeri. Mungkin nanti saja ketika saya S2 baru saya mencari beasiswa, misalnya untuk meringankan beban orang tua. Nah, kalau seperti ini, lalu manfaatnya apa? Apa yang bisa mereka rasakan secara langsung gitu ya, ketika mereka menggunakan program Cambridge? Nah, salah satunya adalah seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kita menyiapkan anak untuk kehidupan mereka. Artinya dimanapun nanti mereka akan meneruskan pendidikan, baik itu di universitas luar maupun dalam negeri, mereka akan tetap bisa menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka pelajari untuk bekal mereka nanti di universitas, ketika mereka kerja, bahkan ketika mereka berumah tangga gitu ya. Ini akan terpakai pengetahuan dan keterampilannya. Dari mulai analytical thinking skills, problem solving skills, siapa bilang gitu ya bahwa pengetahuan dan keterampilan yang dipunyai anak ketika sekolah, yang dipelajari anak ketika sekolah, itu hanya bermanfaat untuk dunia akademis, tidak. Bahkan untuk dalam kehidupan rumah tangga mereka pun mereka butuh problem solving skills, itu penting sekali. Ketika mereka nanti mendidik putra-putrinya, mendidik anak-anak mereka, itu juga dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, manfaatnya yang akan mereka rasakan bukan hanya sekedar sertifikat yang bisa membawa mereka untuk kuliah atau membawa mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Tapi lebih dari itu, menyiapkan anak untuk berpikir kritis, menyiapkan anak untuk bisa mencari solusi dalam setiap permasalahan, menyiapkan anak untuk bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berkolaborasi dengan sesama manusia gitu ya, berkolaborasi tentu saja di bidang yang baik. Nah, ini adalah salah satu manfaat yang bisa dirasakan ketika siswa itu mempelajari kurikulum Cambridge. Kemudian yang kedua, yang perlu dipertimbangkan itu adalah SDM, sumber daya manusia yang ada di sekolah, terutama gurunya. Itu yang paling penting. Jadi saya pernah ngobrol dengan salah satu kepala sekolah gitu ya, kemudian beliau nanya, Bu, kalau untuk bahasa Inggris tuh kira-kira berapa ya gitu ya, minimum skor untuk TOEFL misalnya. Guru-guru. Saya bilang, ya mungkin sekitar 600 ya Pak ya, gitu. Terus beliau ketawa dan beliau bilang, kita sih guru-gurunya iya segitu, tapi bertiga. Dan saya langsung, oh artinya apa? Ya meskipun beliau bercanda gitu ya, tapi secara tidak langsung beliau menyiratkan bahwa kami belum siap kemampuan SDM-nya. Nah, kalau misalnya kemampuan SDM guru-gurunya ini belum siap, maka itu yang harus dipersiapkan utama. Mengajar dalam bahasa Inggris itu bukan hanya sekedar translating from Indonesian to English. Ini saya rasa guru-guru di Seman Sumsel ini akan mengamini pernyataan saya. Di sini ada Bu Dian Novita, ada Bu Suci, ada Pak Adi Pribadi gitu yang sudah berpengalaman dalam mengajarkan silabus atau mata pelajaran Cambridge. Ini nggak hanya sekedar mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Oh ya, kalau bahasa Indonesianya itu akar, bahasa Inggrisnya itu third misalnya. Tidak seperti itu. Lebih dari itu, kita bicara mengenai konteks, kita bicara mengenai pendekatan pembelajaran yang berbeda, ya di mana anak itu menjadi pusat dari pembelajaran, di mana pembelajaran itu harus engaging, ya harus melibatkan anak. Nggak bisa hanya satu arah seperti ini, misalnya saya ngomong terus kemudian Bapak Ibu hanya mendengarkan. Nah, kalau ini terjadi di kelas, maka pembelajaran itu tidak akan bisa mencapai hasil yang optimal.
Jadi itu tadi penyiapan SDM itu guru-gurunya bukan hanya sekedar kemampuan bahasa Inggrisnya, tapi juga cara berpikir mereka dan kemampuan pedagogi mereka atau cara mengajar mereka. Ini yang paling penting untuk dipersiapkan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu tentu saja sangat dan paling mengetahui profil dari siswa-siswinya, dari murid-murid yang ada di sekolah. Seperti apa profil mereka? Apakah ketika mereka datang ke sekolah itu sudah siap dengan kemampuan bahasa Inggris misalnya? Atau apakah ketika mereka datang ke sekolah itu mereka sudah mempunyai kemampuan atau keterampilan pembelajaran yang baik? Mereka sudah tahu bagaimana caranya mencatat hal yang penting, mereka sudah tahu bagaimana caranya mengkomunikasikan ide-ide mereka sudah mandiri dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Apakah seperti itu? Atau bervariasi dengan spektrum yang mungkin beragam ya, yang ada yang sudah sangat siap, tapi ada yang masih jauh dari kata siap. Ya, kemampuan bahasa Inggrisnya mungkin ada yang di level sudah sangat baik, tapi ada yang di level yang masih standar misalnya, atau bahkan di bawah itu. Nah, ini perlu diketahui supaya apa? Supaya ketika nanti menawarkan program Cambridge ini di sekolah, Bapak Ibu tuh sudah punya gambaran, punya pemetaan bahwa oke, mungkin hanya 10% dari siswa saya yang sudah siap untuk program ini. Ya, yang selebihnya bisa ditawarkan, tapi kemungkinan besar sekolah itu harus juga mendukung dengan berbagai program karena siswanya sendiri belum siap ya ibaratnya. Jadi bisa disiapkan, tapi tentu saja ada program-program tambahan yang harus diberikan oleh sekolah. Nah, berikutnya adalah dukungan. Ini sebenarnya luar biasa apresiasi saya setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dari awal, dari beberapa tahun lalu sampai dengan sekarang, ini merupakan salah satu dari sedikit Dinas Pendidikan Provinsi di Indonesia itu yang luar biasa dukungannya. Diberikan kepada sekolah-sekolah. Ya, jadi bukan hanya kepada Cambridge, tapi juga kepada sekolah-sekolah di wilayahnya secara umum. Jadi keinginan kuat untuk selalu memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Sumatera Selatan ini benar-benar terasa dari dulu hingga sekarang. Jadi oleh karena itu menurut saya Bapak Ibu sekalian ini berada di lokasi atau di daerah yang beruntung ya karena ada dukungan yang luar biasa dari dinas pendidikannya. Namun selain dari dinas pendidikan, dari ada kepala dinas tentunya, ada kepala bidang SMA dan lain sebagainya, dan juga ada pengawas, juga dukungan dari kepala sekolah di tempat Bapak Ibu berada, dukungan dari guru-guru, dukungan dari orang tua siswa. Mungkin sebagian mereka bilang, ngapain sih pakai kurikulum Cambridge gitu ya? Ini kurikulumnya asing, ini bahasanya sulit, bahasa Inggris. Anak saya aja bahasa Indonesia aja belum tentu paham gitu ya, apalagi ini pakai bahasa Inggris gitu. Mungkin ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Nah, ini yang perlu diberikan sosialisasi, diberikan pemahaman bahwa ini bukan hanya sekedar menggunakan bahasa Inggris gitu ya, tapi mengubah cara berpikir, mengubah paradigma siswa, guru, kepala sekolah gitu dan juga orang tua. Ini yang paling penting. Dan dukungan terutama dari siswa yang akan menjalankan program ini. Kalau mereka sendiri nggak termotivasi dan nggak memiliki semangat untuk menjalankan program ini, ya mungkin bagi mereka ini hal yang sulit. Ya, mereka akan bilang, oh iya ini kan sekolah saya aja yang pengen pakai Cambridge gitu. Sayanya sendiri sebenarnya nggak bisa kayaknya nih ya. Kalau mereka sudah berpikir seperti ini akan jalannya juga akan tidak mudah gitu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh sekolah. Kemudian selanjutnya biaya. Kalau pembiayaan itu menurut kami ini merupakan hal pembiayaan dan fasilitas itu merupakan hal yang nomor sekian justru. Artinya apa? Artinya kalau sudah jelas manfaatnya, kemudian sudah siap guru-gurunya, siswanya pun demikian, ada dukungan dari orang tua, maka biaya ini mungkin akan lebih mudah untuk diatasi. Misalnya orang tua akan dengan sukarela atau dengan senang hati untuk ya saya mau membiayai anak saya untuk mengikuti program ini. Ya, atau mungkin biaya dari APBD misalnya atau apa. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu yang lebih tahu. Nah, kalau dari kami sendiri itu pembiayaan memang hanya terkait kepada sekolah-sekolah yang langsung menjadi Cambridge Exam Center ya atau Cambridge International School seperti Seman Sumsel. Sementara kalau di luar siswa bayar nanti biaya ujian saja. Dan ini nanti mungkin bisa didiskusikan secara langsung ke
Seman Sumsel dalam hal ini. Kemudian fasilitas, nah fasilitasnya tentu saja fasilitas, kalau Bapak Ibu berpikir bahwa fasilitasnya harus standar internasional, ini akan jauh lebih baik ya. Tapi jika belum seperti itu, maka tentu saja ada fasilitas dasar yang memang harus dilengkapi. Jadi misalnya kalau kita bicara yang paling utama di Cambridge itu adalah mengenai safety and security. Jadi bagaimana keamanan anak ketika mereka ada di sekolah. Kalau di laboratorium misalnya, memang penting untuk punya mikroskop gitu ya, kemudian Google dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah mengenai alat-alat yang dibutuhkan ketika dalam keadaan emergency. Jadi apakah di lab-nya itu punya fire extinguisher, punya emergency shower, kemudian punya fume hood atau lemari asam gitu ya. Hal-hal seperti itu yang diwajibkan oleh kami. P3K gitu atau first aid kit box dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kayak mikroskop digital misalnya gitu ya, kalau belum ada ya nggak apa-apa karena itu bukan hal yang berkaitan dengan safety and security dari siswa. Jadi seperti itu. Artinya Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika misalnya lab kami masih belum mengikuti standar internasional. Ya, ini selama diperhatikan safety and security-nya ini bisa dijalankan. Kemudian yang terakhir itu adalah pengakuan. Ini sebenarnya mungkin mirip dengan manfaat tadi ya. Jadi pengakuan dari sertifikatnya. Seringkali saya ditanya oleh orang tua gitu ketika mensosialisasikan program Cambridge, Bu, kalau anak saya udah punya sertifikat ini nanti bisa buat apa ya? Gitu pertanyaannya. Nah, saya balik nanya, Bapak Ibu anaknya dimasukkan ke program ini untuk apa? Apakah hanya untuk mendapatkan sertifikat atau lebih dari itu? Terus kemudian akhirnya kita berdiskusi, nah ketika kami sudah berdiskusi baru orang tuanya, oh iya, ternyata sertifikat ini adalah semacam apa ya, semacam ya pengakuan gitu bahwa oh ya anaknya sudah selesai dalam program ini, kemudian memang diakui di universitas di dunia, termasuk di beberapa universitas di Indonesia, tapi tentu saja tetap harus ada pendampingnya ya. Pendampingnya itu maksudnya gini, kalau misalnya mau kuliah di luar negeri memang bisa pakai sertifikat A-level saja tanpa ada sertifikat lain. Tapi kalau di Indonesia waktu beberapa tahun lalu masih butuh misalnya ijazah SMA, hasil ujian nasional misalnya, atau mungkin tetap harus ikut tes masuk di let's say UGM untuk yang IUP ya, International Undergraduate Program. Jadi misalnya seperti itu. Tapi selebihnya dengan sertifikat ini tentu saja merupakan nilai tambah bagi anak-anak yang ingin masuk ke perguruan tinggi terbaik di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan sekali lagi oleh Bapak Ibu, baik itu kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru-guru yang nantinya sekolahnya akan menerapkan program Cambridge. Nah, ini dari saya tunjukkan karakter siswa Cambridge, dan tentu saja karakter ini bukan hanya siswanya, tapi juga gurunya. Jadi kalau Bapak Ibu familiar dengan, saya yakin di sini mungkin salah satu ada yang guru penggerak atau sekolah penggerak gitu ya. Ini Indonesia kurikulum yang baru gitu ya, atau kurikulum sekolah penggerak atau kurikulum prototipe ini ada juga yang seperti ini. Sebutannya itu profil pelajar Pancasila. Ya, itu ada 6 dimensi. Nah, kalau di kami itu ada yang namanya karakter siswa Cambridge, itu ada 5. Yang pertama percaya diri, bertanggung jawab, reflektif, inovatif, terlibat aktif atau engage gitu ya. Jadi, nah tadi saya bilang bahwa bukan cuma siswanya yang mau seperti ini, tapi guru-gurunya juga. Harapannya adalah ketika gimana siswanya mau percaya diri kalau gurunya sendiri belum percaya diri dalam mengajar misalnya. Ya, jadi gimana siswanya mau berlatih untuk bertanggung jawab jika gurunya sendiri masih belum bisa memberikan contoh bagaimana bertanggung jawab yang baik gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada 5 yang ingin kita, sebenarnya sederhana ini, artinya tidak panjang gitu ya, kayak berapa halaman sendiri gitu, tidak, hanya 5 ini saja. Karena kami percaya bahwa ketika siswa sudah bisa menguasai atau memiliki kelima karakter ini, maka mereka tuh sebenarnya sudah siap gitu ya, sudah siap untuk menghadapi tantangan baik itu akademis maupun tantangan yang ada di kehidupan mereka nantinya. Ya, jadi ini yang salah satu yang paling penting menurut saya, dan memang jarang atau masih belum banyak ditemui di sekolah-sekolah di Indonesia, itu adalah reflektif.
di mana siswa ini diharapkan, siswa dan guru itu memiliki kemampuan reflektif yang baik. Mereka bisa melihat kembali apa yang sudah mereka lakukan dan kemudian menganalisanya sendiri. Jadi misalnya kalau siswa itu diharapkan setelah belajar nih, mereka akan berpikir gini, tadi itu saya belajar apa ya? Apa yang sudah saya ketahui, apa yang masih belum saya pahami, apa yang masih membuat saya bingung. Kira-kira pertanyaan apa yang muncul dari tadi ketika saya belajar tentang fotosintesis misalnya. Ya, jadi itu kemampuan itu harus diasah setiap hari dan setiap waktu. Pun demikian dengan guru-gurunya. Setelah mengajar, Bapak Ibu guru nggak yang, udah gitu ya, tapi berpikir, tadi saya di kelas itu, anak-anaknya sudah paham atau belum ya? Kira-kira pembelajaran saya mana yang efektif, mana yang belum efektif? Yang belum efektif ini kenapa ya? Apakah karena kegiatannya kurang menyenangkan? Apakah karena kegiatannya itu sudah pernah dilakukan? Atau apa? Nah, ini yang harus terus digali dan saya rasa ini bukan cuma terbatas murid dan guru ya, bahkan kita pun sebagai orang dewasa itu sebagai umat beragama itu memang tiap hari diminta untuk selalu mengevaluasi diri gitu ya, selalu berefleksi. Bahasanya kalau kita di Islam itu muhasabah. Itu supaya apa? Supaya besok lebih baik dari hari ini. Supaya apa yang kita kerjakan nantinya itu lebih baik dari apa yang kita kerjakan sekarang. Kan seperti itu. Sehingga anak-anak pun demikian. Jangan sampai mereka misalnya belajar matematika gitu ya. Seringkali kalau anak belajar matematika tuh udah nggak tahu, ya udah gitu ya. Makin nggak tahu, besoknya tambah nggak tahu, tambah akhirnya lama-lama nggak tahu sama sekali. Padahal kalau dia di awal sudah, oh, saya kok nggak paham ya. Oke, apa yang mesti saya lakukan supaya saya paham? Tanya teman. Tanya teman masih nggak paham juga, baca buku. Masih nggak paham juga, tanya guru. Gitu ya. Jadi selalu ada hal-hal yang dilakukan untuk bisa mengatasi masalahnya sendiri. Karena kalau siswa atau guru tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri, ini repot. Selamanya dia akan bergantung pada orang lain. Dan kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan, manusia yang merdeka itu adalah manusia yang secara lahir dan batin tidak bergantung pada orang lain. Lahirnya, batinnya itu tidak bergantung pada orang lain. Kan seperti itu. Itulah sebabnya kenapa Mas Menteri bilangnya ini adalah merdeka belajar. Jadi sebenarnya merdeka belajar itu sama halnya kita belajar untuk merdeka. Belajar bagaimana melepaskan ketergantungan dari orang lain, tentu saja dalam batasan tertentu ya, artinya tidak bebas sebebas-bebasnya, kemudian nggak butuh orang sama sekali, tidak seperti itu, tapi tetap butuh sebagai makhluk sosial, namun secara lahir dan batin itu kita merdeka, kita tidak bergantung pada orang lain, kita bisa mandiri, bisa memenuhi kebutuhan kita, tapi tentu saja kita juga tetap harus berkolaborasi dengan orang lain. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian nanti untuk program dan kualifikasinya, silahkan Pak Adri untuk menyambung. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan untuk slide dari sini. Oke, program dan kualifikasi Cambridge. Di sini kalau kami lebih familiar dengan kata-kata Cambridge Pathway, di mana di Cambridge Pathway ini kita sudah mempunyai jejak atau program pendidikan mulai dari SD sampai SMA. Bisa dibilang kami sudah mempunyai semua pendidikan yang ada di level SD sampai SMA. Bahkan rencananya pengembangan selanjutnya kami mengembangkan program untuk early years atau di level TK. Sehingga bisa dikatakan Cambridge sudah ada ke depannya nanti mulai dari level TK sampai SMA. Nah, jika saya akan menjelaskan secara sederhana untuk primary dan lower secondary, di sini adalah untuk level SD dan SMP. Memang sangat sederhana, di mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan semacam dasar atau foundation kepada siswa untuk mempelajari program Cambridge. Nah, selanjutnya kita fokus di upper secondary dan juga Cambridge Advance, di mana ini untuk level SMA. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian tahu atau pernah dengar yang namanya Cambridge IGCSE program atau IS A-Level. Nah, itu adalah program pendidikan dari Cambridge yang sangat terkenal di dunia. Semudah orang bilang, oh saya dari level IGCSE, oh saya dari level IS A-Level, pasti orang sudah berpikir bahwa, oh kamu mengambil program Cambridge. Nah, kemudian untuk mendukung atau mensupport kegiatan pembelajaran dari mulai level SD sampai level SMA, kita punya yang namanya Cambridge Professional Development atau training untuk guru-guru.
Nah, kembali lagi ke level Cambridge Upper Secondary atau di sini kita sering bilang Cambridge IGCSE. Memang untuk Cambridge IGCSE sangat menarik karena mempunyai 70 mata pelajaran yang dimana siswa atau guru bisa memilih, dan kita tidak pernah atau Cambridge tidak pernah memaksakan Cambridge tidak pernah memaksakan atau mewajibkan sekolah untuk mengambil subjek yang ada. Cambridge memberikan pilihan kepada sekolah dan juga siswa untuk menentukan subjek yang diinginkan. Begitu juga dengan Cambridge Advanced atau Cambridge ISA Level dengan 55 mata pelajaran. Jadi adanya fleksibilitas untuk sekolah dan siswa memilih apa yang terbaik untuk mereka masing-masing. Oke, bisa lanjut, Bu. Nah, ini yang menarik ketika kita bicara mata pelajaran dan juga tes di setiap kualifikasi. Nah, Cambridge seperti dijelaskan di awal, Cambridge tidak pernah memaksakan atau mewajibkan, tapi kita merekomendasikan. Seperti yang dijelaskan di data kiri, kita bicara dari primary dan juga lower secondary, di mana Cambridge merekomendasikan 3 subjek, yaitu English, Science, dan Math, di mana minimal 30 minggu per tahun untuk kegiatan pembelajarannya. Nah, untuk primary dan lower secondary ini, ujiannya sendiri atau tesnya sendiri itu kita namakan Cambridge Checkpoint, baik untuk level SD dan juga level SMP. Nah, lanjut ke level SMA, di mana kita punya yang namanya IGCSE seperti dijelaskan. Nah, ini ada beberapa pilihan. Sekolah kadang-kadang mewajibkan siswa untuk mengambil beberapa mata pelajaran dan juga memberikan pilihan kepada siswa untuk mengambilnya. Di sini Cambridge merekomendasikan 5 mata pelajaran untuk level IGCSE. Umumnya Cambridge memberikan semacam informasi, silakan pilih Inggris dan matematik. Nah, 3-nya atau pilihan untuk siswa itu berdasarkan keminatan atau jalur keminatan. Bisa siswa tersebut minatnya kepada social science, bisa kepada science, atau bisa kepada language. Nah, itu yang diberikan kebebasan untuk siswa memilih. Dalam hal ini sekolah sudah menentukan nih yang terbaik yang diarahkan buat si siswa seperti apa dan bagaimana. Di mana dalam kegiatan pembelajarannya itu ada minimum 130 jam tatap muka dengan ujiannya adalah IGCSE. Nah, lanjut ke level ISA level, itu kita merekomendasikan minimum 3 subjek. Nah, apa bedanya dengan IGCSE? Nah, untuk level ISA level ini, kita melihat siswa sudah menuju arah pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan untuk universitas, di mana biasanya sudah terarahkan mau masuk fakultas mana, mau masuk kampus mana, mau kuliah di mana, sehingga bisa mengetahui dari awal siswa itu ingin ke arah mana, ingin ngambil fakultas mana. Nah, disitulah ditentukan arah-arahnya. Misalnya seorang siswa ingin masuk ke fakultas ekonomi, berarti dia ngambil bisnis, dia ngambil account, dia bisa ngambil IT, kemudian dia ngambil matematik. Nah, itu yang bisa diarahkan oleh sekolah. Nah, baik level IGCSE dan A level ini ada di program atau pendidikan SMA. Umumnya IGCSE bisa di kelas 10, AS level bisa di kelas 11, atau A dan A level di kelas 12. Atau sekolah bisa langsung fokus di kelas 10, 11 itu adalah AS level, kemudian di kelas 12 adalah A level. Nah, semua ini adalah fleksibilitas dari sekolah untuk menentukan yang terbaik untuk sekolah dan juga siswanya, didukung dengan pengembangan dari gurunya sendiri. Seperti apa yang diinginkan oleh guru sehingga bisa mengarahkan siswa menuju jenjang pendidikan lebih baik lagi. Nah, kembali ke ASA level, untuk AS level itu minimal 180 jam tatap muka, dan untuk A level itu minimal 360 jam tatap muka, di mana ujiannya itu adalah ujian AS A level. Nah, saya bisa lanjut ke slide selanjutnya, Bu. Nah, seperti yang tadi Bu Dian jelaskan, ada namanya pengakuan. Nah, inilah salah satu pengakuan untuk program Cambridge, yaitu sertifikat. Nah, di sini bisa dibilang meskipun ini adalah hasil akhir, tapi bagi Cambridge selalu melihat proses pembelajaran si anak, di mana memang hasil akhir ada sertifikat. Untuk IGCSE sesederhana, sertifikat IGCSE bisa digunakan untuk masuk sebuah jenjang pendidikan universitas dengan level community college di luar negeri. Nah, jika kita bicara, oh, saya ingin anak saya masuk di universitas, nah, berarti bisa diarahkan langsung ke level AS atau A level, di mana siswa bisa langsung masuk tahun pertama dalam dunia pendidikan di universitas. Beda dengan misalnya ada seorang siswa, jika dia tidak mengambil program Cambridge dan dia tidak mengambil IGCSE atau A level, dia akan mengambilkan program nasional. Ketika dia ingin
kuliah di luar negeri, dia harus masuk yang namanya level foundation, di mana dia mesti belajar setahun sampai 2 tahun, pasti akan belajar bahasa dulu untuk mengetahui culture-nya, budaya dari negara tersebut seperti apa dan bagaimana, kemudian mempelajari subjeknya seperti apa karena menggunakan bahasa Inggris secara thorough. Nah, itu yang disupport oleh Cambridge. Ketika seorang siswa masuk di AJCSC dan ASA level, maka ketika dia mendapatkan sertifikat, misalnya sertifikat A level, dia bisa langsung masuk tahun pertama di kampus di luar negeri. Bahkan jika hasilnya gemilang, misalnya seorang siswa mendapatkan hasil dengan skor subjeknya A atau A star atau A bintang kalau kami bilangnya ya, kemudian A atau B. Nah, ada kemungkinan itu ada yang namanya credit transfer, sehingga memudahkan seorang siswa untuk bisa langsung masuk tahun kedua. Nah, itulah sesuatu yang pengakuan dari universitas melihat sertifikat dari Cambridge itu sendiri. Nah, jika dilihat di slide ini, kita bicara sertifikat sendiri, itu menjelaskan detail. Silabusnya seperti apa, nama siswanya, kemudian dari sekolah mana. Kemudian juga selain ada sertifikat, ada namanya statement of result, di mana tertulis hasilnya, misalnya ekonomik hasilnya E, bisnis hasilnya A star, kemudian ada lagi misalnya di science ada biologi hasilnya A, chemistry hasilnya A. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dijelaskan di sertifikat, dan sertifikat ini sangat berguna bagi seorang siswa untuk masuk ke jenjang pendidikan universitas. Lanjutnya, Bu. Nah, selain pengakuan dari sisi sertifikat, nah ini juga yang dilihat oleh Cambridge bahwa Cambridge selalu bekerja sama dengan universitas-universitas di dunia, terlebih top university di dunia, di mana kita meminta kepada universitas untuk melihat bahwa setelah siswa lulus program AJCSC, AS, dan A level, nah silakan ajukan sertifikat dan ajukan diri untuk masuk ke universitas-universitas yang ada di dunia dengan menggunakan sertifikat Cambridge, di mana banyak universitas dunia sudah mengakui sertifikat Cambridge itu sendiri. Nah, dengan mudahnya sekolah sebelum mulai program AS dan A level bisa melihat nih, bisa memberikan semacam konsultasi kepada siswanya. Kamu ingin masuk kemana? Kamu ingin ambil fakultas apa? Subjek apa yang kamu inginkan? Nah, disinilah bisa dilihat sebuah basis data pengakuan universitas di dunia, di mana ketika guru bahkan siswa juga bisa masuk, karena ini website adalah public website, bisa dilihat oleh semua orang, baik guru, siswa, dan juga orang tua, bisa melihat, saya misalnya ingin masuk ke salah satu universitas di Amerika, tinggal diklik areanya di Amerika, universitas yang ingin itu apa, bisa ketahuan. Untuk masuk fakultas ekonomi, itu minimal dibutuhkan subjek apa. Dari subjek itu minimal dibutuhkan skor berapa. Nah, sangat detail dan jelas sekali sehingga siswa bisa langsung mengetahui tujuan saya untuk mengambil kurikulum Cambridge buat pembelajaran di universitas seperti apa dan bagaimana. Nah, ini sangat membantu siswa dan juga guru dan juga sekolah dan orang tua dalam menentukan pathway selanjutnya untuk si anak dalam program pembelajaran di level universitas. Nah, di sini pun juga menjelaskan bahwa tidak perlu terlalu takut atau malu ketika seorang siswa mendapatkan hasil C, karena banyak universitas di luar negeri yang menerima hasil-hasil dengan level B, C, dan juga D. Memang dengan beberapa kriteria dan persyaratan, tapi yang pasti sebelum kita melihat kampus atau universitas mana yang diinginkan oleh siswa, lebih baik kita mempelajari dulu di basis data ini. Ini yang sangat membantu sekolah untuk mengembangkan keminatan dari siswa dalam proses pendidikan selanjutnya, yaitu level universitas. Nah, dari sini saya kembalikan ke Ibu Dian. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Adri. Kembali lagi saya ada beberapa slide ya yang ingin saya tunjukkan. Ini mengenai standar guru Cambridge. Yang tadi saya bilang di awal gitu ya, hal-hal yang harus dipertimbangkan. Nah, salah satu yang paling penting itu adalah mengenai kesiapan SDM atau sumber daya manusianya. Bagaimana standar guru untuk bisa menjalankan program Cambridge ini. Yang pertama itu sebenarnya sederhana. Jadi minimal itu sarjana dengan latar belakang subjek atau mapel. Mohon maaf, ini bukan mapel ya, ini harusnya mapel mata pelajaran yang diampu. Jadi ini harus setara, harus sama ya. Artinya gini, kalau Bapak Ibu, terutama ini udah jenjang SMA ya, mungkin kalau jenjang SD itu masih PGSD misalnya ya, jadi masih gurunya tuh masih belum
individual gitu sifatnya untuk mata pelajarannya. Tapi kalau untuk SMA, SMP SMA ini harusnya sudah sesuai mata pelajaran yang diampu. Jadi kalau lulusan matematika, ngajarnya matematika, bahasa Inggris dari pendidikan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mampu mengajar dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Namun sekali lagi saya tekankan bahwa mengajar program Cambridge itu tidak hanya sekedar mentranslate ya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi lebih dari itu. Pendekatan pembelajarannya juga perlu diperhatikan, kemudian pedagoginya juga perlu disesuaikan ya, dan hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam mengajar kurikulum internasional yang tentunya akan berbeda dengan mengajar kurikulum nasional. Kemudian memiliki sertifikat mengajar. Dalam hal ini kita ada istilah Cambridge Professional Development Qualification. Ini idealnya. Ya, jadi kalau tidak pun, saya rasa mungkin Bapak Ibu guru sudah punya akta 4 gitu ya, atau mungkin kalau yang dari Fakultas Pendidikan punya sertifikat mengajar dalam bentuk yang lain, ini boleh. Atau sertifikat training Cambridge. Nah, kalau training Cambridge itu memang kita hanya, kalau tatap muka itu hanya 2 atau 3 hari pertemuan. Ya, karena yang dibahas ini biasanya per mapel atau per subjek. Jadi, sertifikat training ini memang bukan beda dengan sertifikat mengajar. Karena kalau sertifikat mengajar itu kan lebih intensif ya. Artinya, merupakan pengakuan bahwa Bapak Ibu guru memang bisa mengajar, itu tentu saja nggak dibutuhkan 2-3 hari, tapi lebih dari itu. Nah, contohnya kalau di kami itu ada namanya Certificate in Teaching and Learning, itu selama sekitar 4-6 bulan waktunya. Nah, kalau yang training ini memang hanya 2 atau 3 hari yang memang membahasnya tentang silabus di mata pelajaran tertentu. Itu bedanya. Oleh karena itu seringkali saya ditanya oleh sekolah yang misalnya tertarik untuk menjadi Cambridge International School, kemudian mereka bilang, oke, kalau saya ngirim guru saya untuk training Cambridge selama 2-3 hari, berarti guru saya udah tersertifikasi oleh Cambridge ya, gitu. Ya, bahasa saya, sertifikat itu adalah Certificate of Attendance, sertifikat menghadiri training Cambridge yang berbasis mata pelajaran. Jadi bukan pengakuan bahwa Bapak Ibu guru sudah tersertifikasi untuk mengajar program Cambridge. Nah, sedangkan kalau yang pengakuan atau sertifikasi tadi itu lebih tepatnya yang di Cambridge Professional Development Qualification. Nanti akan saya sampaikan sedikit detail di slide selanjutnya. Kemudian ini juga ada salah satu dokumen yang paling penting gitu ya, yang bisa dipelajari sendiri oleh sekolah, yang isinya mengenai Cambridge Teacher Standard. Jadi ada 8 area yang perlu dikuasai oleh guru-guru, dari mulai subject knowledge sampai dengan kemampuan berkolaborasi gitu ya dengan community, dalam hal ini orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu ada, kami ada standarnya. Dan ini menariknya adalah sekolah-sekolah di Indonesia ini sudah mulai bertanya gitu, bisa nggak dipakai, bisa nggak standarnya ini dibuat dalam bentuk kolom yang bisa di-tick gitu ya, bisa di checklist misalnya apakah guru kita sudah memenuhi atau belum gitu. Dan ini sepertinya memang sudah ada, kita sudah punya checklist seperti itu yang kita share kepada sekolah-sekolah Cambridge, tapi melalui ada website khusus atau ada tautan khusus. Ini nanti bisa saya informasikan jika Bapak Ibu tertarik. Nah, ini mengenai Professional Development for Teachers, framework-nya kita punya 2 jenis. Yang pertama itu adalah Professional Development Courses atau training. Ini bentuknya adalah 2 atau 3 hari training untuk berbasis mata pelajaran atau berbasis pedagogi. Jadi yang pertama itu ada introductory training, levelnya itu adalah level awal. Artinya Bapak Ibu guru yang baru mulai mengajar program Cambridge atau belum tahu sama sekali program Cambridge, nah ini idealnya mengikuti introductory level ini. Kemudian yang berikutnya adalah extension level. Extension level sesuai dengan namanya, ini biasanya cocok untuk Bapak Ibu guru yang sudah mengajar 2-3 tahun atau lebih, ya, untuk memperdalam pemahamannya tentang silabus yang diajar atau yang diampu. Nah, 2 level ini, introductory dan extension, ini biasanya berbasis mata pelajaran.
Jadi Bapak Ibu guru yang mengajar Mathematics A-level, for example, ini bisa mengikuti yang Introductory level, Mathematics A-level, atau Extension level, Mathematics A-level. Sebelum pandemi dilakukan tatap muka selama 2 atau 3 hari. Namun selama pandemi kami mengintensifkan yang online. Nah, online ini memang waktunya lebih panjang karena sehari itu kan paling dibutuhkan sekitar 2 jam online ya. Jadi makanya bisa sampai 30 hari gitu karena tidak menghitung Sabtu Minggu. Jadi hanya seminggu tuh hanya beberapa hari dan per hari itu hanya sekitar 2 jam kalau saya nggak salah. Namun selain dari online training itu ada juga yang training terbaru kita yaitu virtual training. Nah, bedanya online dengan virtual ini, kalau virtual training itu merupakan kombinasi antara sinkronus dengan asinkronus. Jadi kalau Bapak Ibu guru, sekali lagi, kalau yang dari guru penggerak atau dari sekolah penggerak, ini sudah terbiasa dengan istilah sinkronus dan asinkronus. Ya, artinya ada di mana Bapak Ibu bisa bertatap muka langsung dengan peserta training lainnya, dan juga langsung dengan tutor atau dengan trainer dari UK, dari Cambridge. Gitu ya, jadi ada beberapa waktu gitu, mungkin 1 sampai 2 jam sehari. Kemudian ada juga sesi asinkronus di mana Bapak Ibu peserta training ini nanti akan mengerjakan tugas, berkolaborasi, berdiskusi secara maksudnya melalui email dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ini yang sudah dikembangkan dan sudah kita laksanakan di beberapa bulan terakhir. Ya. Nah, kemudian ada enrichment training. Enrichment training ini adalah berbasis pedagogi. Jadi dia merupakan non mata pelajaran ya. Jadi misalnya bicara tentang active learning, assessment for learning, metacognition, apalagi special education need dan lain sebagainya. Ini ada masuknya di enrichment training. Sama waktunya 2 sampai 3 hari atau kita ada online dan versi virtualnya. Nah, ini yang bisa diikuti, kemudian ketika selesai mengikuti ini, Bapak Ibu guru nanti tentunya akan mendapatkan Certificate of Participation atau Certificate of Attendance. Nah, yang kedua itu adalah PDQ yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya, Professional Development Qualifications. Professional Development Qualifications inilah yang merupakan sertifikat mengajar, sertifikasi atau teaching certificate ya ini. Tapi bedanya pengakuannya ini adalah secara internasional. Jadi diakui secara internasional. Kalau Bapak Ibu guru sudah punya sertifikat ini, maka boleh dipastikan Bapak Ibu guru tersertifikasi oleh Cambridge untuk mengajar program Cambridge maupun program internasional lainnya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya orientation program atau award program. Ini biasanya diperuntukkan untuk guru-guru dari sekolah nasional misalnya yang baru mau mengajar program Cambridge atau bahkan mahasiswa tingkat akhir ya yang di Fakultas Pendidikan misalnya ketika mereka tertarik untuk mengikuti program ini. Cuman memang program ini masih belum banyak ditawarkan di Indonesia karena dia merupakan kombinasi antara tatap muka dengan online gitu ya, daring dan luring. Jadi mungkin agak sulit dilakukan dalam masa pandemi seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah certificate. Nah, certificate PDQ ini yang tadi saya bilang certificate in teaching and learning, ini mungkin mirip dengan Akta 4 gitu ya yang Bapak Ibu mungkin sudah lebih kenal. Nah, sertifikat ini merupakan program 4 sampai 6 bulan. Juga sama, ada luringnya juga, ada daringnya juga, tapi lebih fleksibel karena pengajarnya itu tidak perlu diterbangkan jauh-jauh dari Cambridge. Beda dengan kalau orientation tadi, itu trainernya langsung dari UK. Jadi mungkin dari segi biaya juga agak sedikit lebih mahal ya. Nah, kalau sertifikat ini, Bapak Ibu guru cukup melakukan di sekolah masing-masing. Trainernya siapa? Ya trainernya adalah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Tentunya yang punya pengalaman lebih atau yang punya kemampuan pedagogi yang lebih baik dari rekan-rekannya. Jadi program ini tuh semacam kayak dari kita untuk kita oleh kita. Ya, ini juga belum banyak diterapkan oleh sekolah-sekolah di Indonesia, mungkin karena memang agak sulit untuk mencari orang yang memang mumpuni untuk bisa menjalankan program ini di sekolah masing-masing. Jadi misalnya contoh kayak saya ambil contoh Seman Sumsel. Seman Sumsel tertarik nih dengan program Cambridge PDQ ini, mau menjalankan di sekolahnya. Bahkan untuk
bukan hanya untuk guru-guru di Seman Sumsel, tapi juga guru-guru se-Sumatera Selatan bahkan yang tertarik ya misalnya. Nah, Seman Sumsel ini harus menunjuk satu orang sebagai program leader di sekolah tersebut. Yang paling menguasai pedagogi gitu ya, yang paling pengalaman dan lain sebagainya. Nah, sulit untuk mencari orang seperti ini karena biasanya orang seperti ini adalah yang paling sibuk di sekolah. Karena kalau misalnya ya pasti kan tentu saja kalau yang punya kemampuan lebih itu biasa tanggung jawabnya juga diberikan lebih kan oleh sekolah. Jadi memang agak sulit untuk mencari program leader. Kalaupun ada program leader, nanti beliau yang akan mendesain, yang akan merancang programnya akan seperti apa, kemudian materinya yang dibutuhkan seperti apa, kemudian berapa lama. Nah, ini semuanya master plan-nya itu ada dibuat oleh si program leader ini. Oleh karena itu ini memang agak sedikit menantang bagi sekolah ketika mau menjalankan PDQ ini, karena meskipun mereka nggak perlu keluar dari sekolah, mereka cukup di sekolah sendiri, tapi untuk mencari orang yang bisa mengeksekusi dari mulai planning sampai dengan execution itu saya rasa akan sulit. Kemudian terakhir itu diploma, sama seperti sertifikat tadi, cuma bedanya diploma ini programnya selama 1 tahun kurang lebih. Ya, jadi 1 tahun program dapat diploma dan nanti bisa meneruskan salah satunya misalnya di Angela Ruskin University di UK di Cambridge itu bisa meneruskan untuk program master degree gitu ya. Tapi ini masih belum banyak juga diambil oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Kalau sekolah di luar saya rasa mereka sudah lumayan banyak yang menerapkan ini. Di Malaysia itu hampir semua sekolahnya punya PDQ program. Ya. Nah, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan mengenai PDQ ini adalah merupakan kabar baik sebenarnya bagi guru-guru yang ada di Indonesia, guru-guru WNI yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan ini sudah mengakui program PDQ ini dari Cambridge dengan memberikan beasiswa berupa micro credential program. Jadi kalau Bapak Ibu saya yakin pasti familiar ya dengan website GTK, kemudian ada istilahnya LPDP gitu ya, program LPDP untuk melanjutkan beasiswa melanjutkan kuliah, baik S2 misalnya atau S3 mungkin. Ada satu lagi program yang non-degree yaitu micro credential program. Nah, Cambridge PDQ ini termasuk salah satu yang terlisted di situ. Ya, jadi ada di situ ketika Bapak Ibu guru ingin mengambil program ini nanti akan dibiayai oleh pemerintah, gitu ya. Jadi dan melaksanakan program ini juga kan nggak usah jauh-jauh, cukup di sekolah sendiri atau mungkin di sekolah Cambridge yang ada di sekitar lokasi Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi seperti itu. Nanti bisa dicek, mungkin nanti saya bisa tuliskan juga di chat untuk link ke website GTK yang tadi saya sebutkan. Ini baru, jadi pengakuan itu baru diberikan di akhir 2020 kemarin, dan ini 2021 kalau saya nggak salah kayaknya untuk pendaftarannya sudah tutup, karena biasa di akhir-akhir ya, di Oktober atau di sekitar November. Jadi begitu. Terakhir, slide dari saya, ini Bapak Ibu tentu bertanya-tanya, support seperti apa sih yang tersedia untuk sekolah kalau sekolah menjalankan program Cambridge? Nah, ini ada support yang memang tersedia untuk umum, yang tadi Adri bilang, contohnya recognition search atau database itu bisa dilihat sendiri di website kami, tanpa harus menjadi Cambridge International School misalnya, tapi ada juga beberapa dokumen yang memang hanya diberikan khusus untuk Cambridge International School. Ya, jadi lebih banyak yang bebas sebenarnya ya. Jadi kalau untuk level IGCSE level ini, contoh misalnya yang pertama untuk menyiapkan dan merencanakan itu ada silabus. Nah, silabus ini Bapak Ibu bisa download secara free ada di website kami. Kemudian yang kedua scheme of work. Scheme of work itu mungkin semacam RPP yang disederhanakan ya. Nggak satu halaman juga, cuman istilahnya scheme of work itu berisi dari misalnya tujuan pembelajaran, kemudian suggested teaching activities ya, jadi kegiatan pembelajaran yang disarankan, kemudian resource-nya misalnya website atau mungkin permainan yang bisa digunakan gitu, ada link-nya gitu ya, dan kemudian alokasi waktu. Udah gitu aja. Jadi sesederhana itu. Nah, biasanya kalau saya dulu ketika saya nggak punya banyak waktu untuk menyusun RPP gitu ya, biasanya saya akan ke sini, saya buka, kemudian saya nanti akan sesuaikan. Oh, oke, ini idenya bagus nih. Jadi misalnya contoh kalau di matematika itu, di situ ada salah satu yang bikin yang dalam mengajar
luas permukaan dan volume misalnya. Jadi hanya butuh misalnya selembar kertas gitu, anak disuruh megang kertas A4 gitu ya. Terus kemudian nanti gurunya akan melipat kertas itu seperti ini, dibuat jadi nggak kelihatan ya, dibuat jadi tabung. Oke. Nah, secara horizontal kemudian juga dilipat dibuat tabung seperti ini secara vertikal. Jadi vertikal dan horizontal. Kemudian gurunya nanya, kira-kira volumenya antara yang dibuat tabung begini dengan dibuat tabung yang vertikal, ini jawabannya lebih besar mana? Lebih besar yang vertikal atau lebih besar yang horizontal atau sama saja volume tabung. Nah, itu biasanya saya mulai dengan itu, dan itu udah anak dengan berbagai macam jawaban yang berbeda, kemudian dengan berbagai alasan, dan ujung-ujungnya itu akan mereka akan, gitu ya, ternyata seperti itu, gitu. Terus kita kaitkan dengan pelajaran luas permukaan, volume, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah ide-ide sederhana yang bisa langsung diterapkan gitu ya, tanpa berpikir ini kegiatan pembukaannya apa. Ini biasa saya jadikan kegiatan pembuka, terus kemudian nanti baru masuk ke kegiatan utamanya dan lain sebagainya. Nah, itu ada di scheme of work. Nah, kemudian ada juga teacher guide. Teacher guide ini merupakan panduan bagi guru untuk misalnya mengintegrasikan IT ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau dalam pembelajaran matematika, IPA, dan lain sebagainya. Atau differentiated learning. Jadi bagaimana ketika Bapak Ibu guru memiliki siswa dengan beragam kemampuan sekelas gitu ya, yang akhirnya kemudian Bapak Ibu guru sendiri harus melihat satu persatu gitu supaya bisa menyesuaikan gaya pembelajarannya dengan gaya belajar si anak gitu. Jadi ini ada di teacher guide. Nah, kalau yang saya tandai asterisk ini atau bintang ini adalah yang hanya tersedia bagi Cambridge International School. Jadi tidak ada di website kami. Namun selebihnya itu tersedia. Kemudian yang kedua, untuk teacher assessment ini kita ada endorsed resources, jadi buku-buku apa yang bisa digunakan. Kemudian ada daftar resources pembelajaran, termasuk misalnya digital learning resources ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada coursework atau speaking test support. Jadi coursework itu adalah subjek yang butuh ujian praktek gitu ya. Jadi kalau di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia misalnya ujian prakteknya adalah berbicara, atau kalau di sains IPA biologi, fisika, kimia, maka ujian prakteknya adalah praktikum di laboratorium. Nah, ini ada supportnya. Jadi supaya Bapak Ibu bisa tahu, kalau nanti ujian yang diminta tuh seperti ini, anak harus memiliki kemampuan ini, dan lain sebagainya. Kemudian ada discussion forum, ini merupakan forum yang bisa digunakan untuk berdiskusi dengan seluruh guru yang ada di dunia. Ini juga masuknya ke portal yang memang hanya khusus untuk Cambridge International School. Ada Resource Plus itu artinya tambahan dokumen yang kita berikan kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan ide bagaimana mengajarkan topik-topik yang dirasa memang sulit. Contoh kalau di matematika misalnya bagaimana mengajarkan differentiating trigonometric function misalnya, atau normal distribution. Nah, itu beberapa topik yang dianggap sulit. Sulitnya itu karena anak untuk bisa paham itu butuh effort yang lebih dibandingkan dengan topik-topik lain. Nah, kalau seperti itu, maka kita berikan additional resources untuk Bapak Ibu guru supaya punya ide untuk mengajarnya lebih mudah, dan muridnya juga nanti akan memahaminya dengan lebih baik. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada example candidate responses. Nah, ini penting sekali untuk Bapak Ibu guru tahu bahwa anak yang dapat nilai A itu seperti apa sih? Kalau di matematika tentu saja akan beda dengan bisnis, ya. Tentu saja beda dengan accounting, beda dengan biology, beda dengan English, dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh nih, contoh jawaban anak gitu ya, yang kalau nilai A seperti apa, nilai C seperti apa, nilai E seperti apa, yang nggak lulus seperti apa, atau ungraded. Jadi biar tahu gitu bahwa ternyata nulis banyak-banyak itu nggak jaminan bahwa anak ini bisa dapat nilai baik misalnya, karena ya kalau nulis banyak-banyak tapi nggak benar ya dinilainya tetap 0 misalnya gitu ya. Jadi ini ada gambaran untuk Bapak Ibu guru. Ini tersedia di website kami secara free. Kemudian specimen paper answers ini biasanya, jadi kalau misalnya nih kayak AKM gitu ya, kan
AKM ini sebagai pengganti atau AN gitu ya, sebagai pengganti dari UN, ini kan biasanya diinformasikan jauh-jauh hari gitu ya. Nah, sama dengan kita juga. Ada enggak? Iya. Ini mungkin ada ya. Oke, terima kasih. Jadi informasi ini juga sama seperti kami. Ketika kami memberikan silabus baru, maka 2 tahun sebelumnya itu Bapak Ibu guru sudah diinfo. Ini loh contoh nanti question paper-nya seperti apa, kemudian nanti mark scheme-nya atau kunci jawabannya seperti apa, silabusnya seperti apa, itu sudah diberitahu 2 atau 3 tahun sebelumnya. Ya, ini mungkin sama dengan AKM ya. Jadi kalau diperkenalkan tahun ini mungkin juga sudah sebenarnya sudah di sounding sejak 2018 atau 2019 gitu ya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu guru nggak bingung gitu. Jadi ketika nanti mengajar, oh udah punya gambaran nanti akan seperti apa pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian ada juga learner guides. Learner guides ini juga tentu saja sesuai dengan namanya. Kalau tadi teacher guide untuk guru, kalau learner guide itu untuk siswa. Jadi siswa itu untuk bisa memahami misalnya matematika dengan baik, terus kemudian mereka butuh apa saja, kayak misalnya kalkulatornya seperti apa, kemudian kemampuan yang dibutuhkan, kemudian bagaimana cara mereka belajar, dan lain sebagainya, website yang bermanfaat, nah itu ada semua di Learner Guides. Kemudian yang berikutnya, ini ada Principal Examiner Reports for Teacher, jadi Bapak Ibu Guru bisa melihat laporan dari pemeriksa ujian di Cambridge. Jadi misalnya anak di matematika itu seringkali kalau ada pertanyaan seperti ini, mereka biasanya salah meletakkan plus minus misalnya, dan lain sebagainya. Lalu untuk hasil sendiri ada Exam Officer webpage, ada Cambridge Handbook, ini biasa bermanfaat untuk exam officer yang ada di sekolah Cambridge ya. Dan terakhir yang tadi saya sudah sebutkan mengenai professional development, baik face-to-face maupun online untuk spesifik silabus atau spesifik pedagogical skills. Itu Bapak Ibu dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Ini mudah-mudahan saya tidak melewati batas waktu ya, sampai 10.25 tadi ya, Bu Dian Novita. Saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Dianinda Apriani dan Bapak Adri Prakoso atas pemaparannya tentang program Cambridge. Selama sesi pemaparan dari Ibu Dian dan Bapak Adri telah hadir bersama kita Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Kami ucapkan selamat bergabung Bapak Dr. Parmin MM di webinar sosialisasi program Cambridge. Selamat datang Bapak, terima kasih telah bergabung. Selamat pagi Pak Parmin, apa kabar? Ini Pak Parmin yang waktu dulu kepala SMA. Oke, Mbak Dian. Iya, apa kabar Pak? Sehat ya Pak Parmin ya? Alhamdulillah, sukses. Saya masih di bandara, baru mau take off. Baik. Tapi dari awal tadi. Sehat selalu. Nanti kita diskusi lagi ya. Ya. Ya, salam untuk Mas Adri, Mbak Dian dan teman-teman. Salam untuk Ibu Bapak Kepala Kelas. Sukses Mbak Dian ya, izin ya. Makasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Mas Adri, apa kabar? Baik Pak. Iya benar Pak. Sukses. Makasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Parmin telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di webinar kita pada hari ini. Bapak Ibu, setelah tadi Ibu Dian memperkenalkan tentang Cambridge Assessment International Education kepada kita, mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan sekolah untuk menerapkan program Cambridge, termasuk di dalamnya manfaat program Cambridge, serta juga telah disampaikan 5 karakter siswa Cambridge yang termasuk di dalamnya ada percaya diri, terlibat aktif, bertanggung jawab, inovatif, serta reflektif. Terakhir tadi juga Ibu Dianinda telah menambahkan tentang standar kualifikasi guru Cambridge, training yang bisa diikuti guru Cambridge, serta support yang tersedia untuk sekolah. Tak lupa juga Pak Adri juga telah menjelaskan secara terperinci mengenai program dan kualifikasi Cambridge, serta pengakuan dari sisi sertifikat Cambridge dan pengakuan Universitas Dunia akan sertifikat Cambridge. Nah, setelah penjelasan tersebut, selanjutnya kita melanjutkan ke sesi tanya-jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber kami tentang program-program Cambridge, kami persilakan bisa melalui kolom chat atau bertanya secara langsung dengan raise hand kepada para narasumber kami pada hari ini. Silakan Bapak Ibu, adakah yang ingin bertanya? Boleh di kolom chat atau raise hand ya.
Kami persilakan jika ada yang ingin bertanya kepada narasumber kami secara langsung dari kolom chat ataupun dari melalui raise hand. Ya, Bu Suci, mohon izin kalau belum ada, ini mungkin saya bisa sampaikan sedikit ya. Jadi di kolom chat itu saya tuliskan tautan untuk ke website GTK yang tadi saya sebutkan ya mengenai micro credential program. Jadi kalau Bapak Ibu klik tautan tersebut, itu akan membawa Bapak Ibu ke laman dari GTK. Nah, di pojok kanan bawah itu ada micro credential program. Nah, Bapak Ibu bisa buka. Kemudian nanti akan muncul syarat-syarat, ketentuannya, programnya, gitu, daftar program yang bisa diikuti. Termasuk salah satunya adalah untuk program Cambridge Professional Development Qualifications. Gitu. Nah, ini juga mungkin saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ketika nanti misalnya Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti program ini, memang masih terbatas sekali ya Cambridge International School yang sudah menjadi PDQ Center. Oleh karena itu mungkin di sini juga dalam kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan kepada Pak Iswan, kepada Bu Dian Novita dan teman-teman yang ada di Seman Sumsel untuk bisa mempelajari mungkin ya, melihat-lihat program PDQ ini supaya apa? Supaya nantinya diharapkan ke depannya ini Seman Sumsel bisa menjadi salah satu PDQ Center kita yang ada di Indonesia. Ini tentu saja juga nanti akan merupakan kebanggaan tersendiri ya, karena kan satu-satunya sekolah negeri boleh dibilang gitu ya yang menyelenggarakan Cambridge PDQ program ini. Selebihnya sudah ada sekitar 6-7 center di Indonesia, tapi memang semuanya adalah sekolah swasta gitu ya. Jadi ini mungkin nanti bisa bisa dipelajari supaya ketika Bapak Ibu guru yang ada di webinar ini maupun yang ada di sekolah masing-masing nantinya tertarik, ini sudah bisa nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Jadi cukup ke Seman Sumsel dan toh juga programnya secara boleh dibilang 80% itu dilaksanakan di sekolah masing-masing. Jadi modelnya tuh kayak apa ya? Kayak kalau dulu mungkin kalau Bapak Ibu yang dari Fakultas Pendidikan itu ketika belajar teori di kelas kemudian praktek gitu ya, mengajar. Terus nanti balik lagi ke teorinya, dievaluasi, oh kok saya kemarin ngajarnya gini. Oke, dilihat lagi teorinya, kemudian diperbaiki, kemudian mengajar lagi dan begitu seterusnya. Jadi modelnya seperti itu. Jadi nggak nunggu di akhir gitu ya untuk prakteknya. Monggo Pak Parmin ini beliau sebentar, saya udah di pesawat. Gini Mbak Dian, Mas Adri, masalah yang sering kita hadapi itu adalah bagaimana memberi edukasi ke orang tua dan siswa bahwa Cambridge ini penting gitu, secara sederhana. Misalnya, kenapa anak saya harus ikut Cambridge, padahal nggak akan kuliah di luar negeri. Padahal anak ini cerdas dan orang tuanya mampu dari sisi finansial. Nah, bagaimana menjelaskan ini kepada mereka? Artinya harus ada diskusi langsung antara pihak Cambridge dengan orang tua, dengan anak-anak. Tentu difasilitasi oleh para kepala sekolah, ibu bapak, kepala sekolah. Yang berikutnya terkait SDM guru. Guru kita itu hebat-hebat loh Mbak, cerdas-cerdas, komitmen tinggi. Tapi itu tadi masalahnya, edukasi tentang Cambridge ini belum sampai ke mereka secara clear. Dulu kita ikuti pelatihan internasional untuk kepala sekolah. Nah, sekarang ini apakah ada dalam waktu dekat kegiatan itu? Karena di Sumsel kebetulan baru sedikit sekali yang ikut program itu. Sistem manajemen, sistem coaching ya dengan expert dari UK. Yang ketiga tentang budaya. Nah, bagaimana kita mengedukasi Cambridge ini ke anak, ke orang tua, sesuai dengan budaya yang diperlukan oleh orang tua. Orang tua itu
berapapun beliau akan bayar kalau kita bisa menjamin. Misalnya kan ada info apakah anak-anak yang ikut Cambridge bisa ikut SNMPTN dengan ketentuan yang lebih mudah. Misalnya ada beberapa perguruan tinggi yang bisa memberi jaminan kepada anak-anak kita, para alumni, bahwa yang punya sertifikat Cambridge dengan program A-Level, S-Level, atau IGCSE, yang bisa masuk perguruan tinggi itu fakultas tertentu dengan tanpa tes lagi, misalnya begitu. Jadi orang tua anak-anak selalu berpikir praktis tentang benefitnya apa. Pengalaman di sekolah yang kesulitan-kesulitan yang dihadapi ini kami mohon bantuan untuk para koordinator Cambridge, komunikasi aktif dengan Mbak Dian dan Mas Adri. Yang kecil-kecil sampaikan Mas Dian, Mas Adri, karena selama ini saluran ini agak tidak intens saya lihat. Kalau dulu kita ingin sekali hampir tiap minggu diskusi berbagai masalah kita sampaikan. Kemudian Mbak, untuk khususnya SMA 1 dan SMA 17, terutama SMA Sumsel, mohon tentu melalui persetujuan Bapak Kepala Dinas untuk bahasa formalnya verifikasi. Ada enggak sistem verifikasi, sistem akreditasi semacam itu dari Cambridge sebagai penanggung jawab, sebagai authorize-nya. Nah, instrumennya seperti apa? Nih kita harus lakukan ini demi terus meningkatkan kapasitas program dari 3 sekolah itu. Di kabupaten kota, Mbak Dian, dari 17 kota kabupaten di Sumatera Selatan, saya sangat yakin ada potensi-potensi yang sangat luar biasa dari sisi SDM guru, kepala sekolah, sarana sekolah, siswa dan orang tua yang berminat, sangat berminat ke program ini kalau mereka jelas dan mereka akan mendapatkan sesuatu. Jadi kami sarankan ada program lebih lanjut lagi dari ini setelah ini untuk kita masyarakatkan. Termasuk yang Mbak Dian sampaikan tadi, anak saya akan dapat apa sih kalau ikut ini? Nah, ini bahasa sederhananya koyopo. Nah, itu yang harus kita uraikan ke teman. Dan ini perlu kesabaran karena setiap karakteristik provinsi beda-beda. Sumsel beda dengan Jawa, beda dengan yang lain. Betul. Kita akan terus edukasi ini. Kami senang sekali dan memberikan tingginya kepada narasumber sekolah rujukan. Harus maju, harus menampil. Saya terima kasih. Oke ya, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih banyak Pak Parmin. Sip. Ini luar biasa. Monggo. Ya. Baik, selamat jalan Pak, safe flight. Sampai Siap. di tujuan, salam sehat. Ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini mungkin izin juga tadi menanggapi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Parmin. Beliau ini luar biasa sebenarnya. Kami sudah kenal beliau tuh dari sejak bertahun-tahun lalu ya, dari zaman program RSBI. Waktu itu saya pernah diundang ke sekolah beliau untuk sharing best practice karena saya waktu itu masih mengajar di salah satu sekolah RSBI di Jakarta. Kemudian selanjutnya juga ketika Kadis waktu masih zaman Pak Widodo ya, Pak Wid, ketika beliau mengundang kepala sekolah negeri di Palembang untuk menjalankan program Cambridge, meskipun waktu itu RSBI sudah tidak lanjut, tapi beliau tetap ingin melanjutkan program Cambridge gitu ya. Makanya Pak Parmin waktu itu kalau saya nggak salah kepala SMA 17 ya. Kemudian ada juga kepala SMA Negeri 1 dan Seman Sumsel dan lain sebagainya. Itu diundang, kemudian kita bicarakan mengenai program ini di sekolah-sekolah tersebut. Nah, kemudian sekarang beliau luar biasa sudah bergabung di Dinas Pendidikan sebagai kasih kurikulum ya, dan ini semakin ini lagi nih. Makanya saya bilang kalau dari Dinas Provinsi ini memang yang paling luar biasa ini salah satunya adalah Seman Sumsel ini. Itu jadi komitmennya ada, kemudian keinginan kuat untuk memberi yang terbaik dan selalu berinovasi juga ada, termasuk juga hubungan baik ya, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang memang bisa menunjang keinginan kuat tadi itu.
Dan tadi ada 3 hal yang beliau sampaikan, ini memang benar sekali dari dulu ini memang, dan juga dari sekolah-sekolah lain ini ada 3 hal ini yang ditekankan. Yang pertama adalah bagaimana cara meyakinkan orang tua. Orang tua kan tentu saja ingin tadi manfaatnya itu jelas untuk anaknya, mereka mungkin tidak keberatan untuk mengeluarkan uang selama manfaatnya itu jelas. Jadi memang tadi betul yang Pak Parmin sampaikan bahwa harus ada komunikasi yang jelas dengan orang tua, dan ini insya Allah kami sangat bersedia Pak Parmin untuk diundang, untuk memberikan sosialisasi langsung kepada orang tua, kepada siswa. Ini pun juga kalau nggak salah sudah pernah dilakukan ya waktu di Seman 1 dan Seman 17 itu siswa yang diundang dan juga guru-guru kalau nggak salah, orang tua juga silahkan, kami dengan senang hati, dan ini merupakan support yang diberikan oleh Cambridge kepada sekolah-sekolah, dalam hal ini kepada Seman Sumsel. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana untuk mensupport guru-guru gitu ya. Nah, ini juga mensupport guru merupakan bagian dari komitmen kami. Jadi kami bisa bisa memberikan informasi kepada guru lebih detail. Kita bilangnya briefing session gitu ya, atau workshop for teachers. Ini baik secara berkala gitu maupun mungkin di awal kita sampaikan silabus Cambridge seperti apa gitu ya. Ini juga bisa kita lakukan ke depannya, tentu saja dengan meminta bantuan kepada Seman Sumsel ya, mungkin sebagai host, sebagai penyelenggara, atau bahkan guru-guru yang ada di Seman Sumsel ini juga saya yakin bisa berpartisipasi aktif untuk nanti sharing best practice. Jadi kalau saya dan Pak Adri ini kan lebih kepada secara umum ya. Mungkin kalau matematika nanti saya bisa bantu lebih detail, tapi kalau untuk bahasa Inggris dan lain sebagainya, saya yakin pasti guru-guru di Seman Sumsel juga bisa ambil bagian dalam hal ini. Kemudian yang terakhir mengenai budaya. Ini juga salah satu poin yang paling penting sekali karena kita tidak mau ada pemikiran baik dari orang tua maupun dari pihak lain bahwa kalau sudah mengadopsi kurikulum Cambridge maka nanti berarti bahasanya bahasa Inggris gitu ya, anak nanti akan lebih jago bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, atau mungkin juga nanti budayanya akan terkontaminasi gitu ya dari budaya-budaya asing yang belum tentu sesuai dengan budaya kita. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah, ini perlu saya sampaikan bahwa kurikulum internasional itu sama sekali tidak akan mencederai atau mengkontaminasi budaya di masing-masing negara. Itulah sebabnya kenapa kita bisa beroperasi di 165 negara gitu ya, karena kalau misalnya kita mengkontaminasi budaya satu negara, pasti kan otomatis tidak akan mau dong negara-negara tersebut untuk pakai kurikulum ini. Jadi contoh justru kami kalau Bapak Ibu lihat di IGCSE Bahasa Indonesia, jadi kami tuh menawarkan IGCSE Bahasa Indonesia itu kental sekali budaya Indonesianya. Jadi bukan hanya sekedar mengajarkan bahasa ke anak, tapi juga mengajarkan budaya. Bukan hanya sekedar mengajarkan linguistik, tapi mengajarkan bagaimana mencintai bahasa Indonesia. Itu yang paling penting. Sayang dong kalau anak-anak tidak tahu istilah unggah, istilah unduh gitu ya, istilah gawai. Mereka nggak tahu, mereka taunya gadget, upload, download gitu. Jangan sampai seperti itu. Ini satu contoh kecil. Pun demikian juga dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jadi kalau di pelajaran biologi itu ada salah satu yang namanya environmental management. Jadi di environmental management itu guru-guru itu diminta untuk anak itu keluar kelas maksudnya ke lingkungan sekitar untuk melihat environment-nya seperti apa. Kemudian apa polusi dan lain sebagainya, bicara tentu saja kaitannya dengan biologi, dengan lingkungan. Nah, sebegitunya gitu. Jadi artinya kita nggak bicara hal yang kalau kalau salju, kalau apa enggak. Jadi hal yang ada di Indonesia gitu ya. Itu dari contoh kecil. Nah, pun demikian dengan budaya tentu saja kita juga tetap harus menghargai budaya lokal dan juga membuat anak menghargai budayanya sendiri gitu sebelum mengenal budaya mungkin dari negara-negara lain. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Suci, silahkan. Ya, terima kasih Bu Dian. Di kolom komentar, kolom chat kita sudah ada yang bertanya. Yang pertama dari Kepala SMA Negeri 5 Palembang. Pertanyaannya adalah apakah kurikulum ini bisa diterapkan hanya satu kelas per level, mengingat SDM yang mampu berbahasa Inggris tidak banyak? Ya, silahkan Pak Adri, mungkin ingin menanggapi. Ya, terima kasih Bu Dian. Ya, menjawab pertanyaan Bapak, kalau kita
terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi menjawab pertanyaan Bapak, sebenarnya dalam hal ini seperti saya bilang di awal, Cambridge sangat fleksibel, Bapak. Jadi memang umumnya ya kalau kita bicara beberapa sekolah negeri yang memang sudah menjadi sekolah Cambridge, itu kita lihat ada kelas internasional dan juga kelas nasional. Nah, umumnya kelas nasional itu ada sekitar, kita bicara secara kasar 15 sampai 20 kelas ya yang ada di perangkatan. Nah, beberapa kelas internasional itu bisa dari mulai 1 kelas sampai ke 5 kelas. Jadi memang tidak harus semua kelas yang ada di sekolah tersebut di per level atau per angkatan itu harus menjadi sekolah Cambridge atau menjadi kelas Cambridge atau kelas internasional. Jadi semua tergantung dari kebutuhan dan juga keminatan dari siswanya. Karena Cambridge memang tidak pernah memaksakan dan sekolah pun akan melihat. Karena kita bisa melihat sejauh mana sih sekolah-sekolah memang memiliki siswa memang punya kemampuan di atas rata-rata. Bisa aja siswa tersebut di atas rata-rata diarahkan untuk masuk di kelas Cambridge sehingga dari kelas tersebut memang mempunyai hasil atau mendapatkan kelebihan tersendiri dari kelas-kelas yang lain. Nah, itu banyak terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia, terlebih sekolah negeri. Sehingga fleksibilitas dari sekolah itu ada. Yang pasti, yang paling utama adalah selalu ada sosialisasi. Apakah ke orang tua ataupun ke publik. Karena kan tidak bisa dipungkiri bahwa ketika sekolah menjadi sekolah Cambridge itu orang tua atau publik berpikir bahwa sekolah itu menjadi sekolah Cambridge berarti semua siswanya adalah siswa Cambridge. Nah, itu yang harus dijelaskan kepada orang tua dan juga masyarakat sehingga bisa mengerti bahwa sekolah ini tetap support nasional kurikulum dan nasional program dan juga menjadi sekolah Cambridge dengan kurikulum internasional yaitu Cambridge. Nah, itu mungkin yang bisa kami bantu dan juga berbicara mengenai SDM yang memang tidak mampu berbahasa Inggris dengan banyak. Nah, itu pun juga bisa kami support. Memang kita punya beberapa divisi yang bisa mensupport dalam pengembangan pembelajaran bahasa Inggris. Mulai dari mempelajari seperti apa bahasa Inggris itu, kemudian dengan tesnya atau ujiannya. Nah, itu juga tidak hanya berlaku buat guru, tapi juga untuk siswa dan juga school management. Jadi itulah support secara integrated yang bisa Cambridge bantu untuk sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Itu mungkin dari saya, Bu Dian. Ya, terima kasih Pak Adri penjelasannya. Ini kebetulan saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah, jadi saya yang izin bertanya. Baik, Bu. Jadi Pak, sehubungan dengan penjelasan Bapak tadi, untuk masalah support tadi Pak, nanti semacam kursus begitu untuk guru-guru kami yang akan masuk ke kelas-kelas Cambridge kayak gitu Pak. Mungkin saya belum bicara langsung ke kursus ya Bu ya. Jadi memang kita harus mengetahui dulu kemampuan dari guru-guru tersebut ada di level mana. Itu yang paling baik. Dari situ bisa diarahkan. Karena kan kita juga bisa melihat mungkin dari sekitar 5 sampai 10 guru ada yang memang sudah capable untuk bisa running Cambridge program. Nah, kita bisa melihat berdasarkan kualifikasi atau kemampuan dari guru tersebut. Jika memang gurunya memang punya kemampuan bahasa Inggris yang kurang, kita lihat dulu apakah kursus menjadi salah satu solusi atau bisa mempelajari dengan internal dulu atau pribadi. Itu yang bisa kita lihat dulu gitu. Karena Cambridge pun bisa memberikan support dengan resource yang ada. Apakah guru siap dengan resource yang ada secara pembelajaran internal dulu atau pribadi. Nah, dari situ jika memang guru sudah siap, nah kita bisa arahkan apakah salah satu solusinya dengan kursus itu. Jadi banyak solusi yang bisa Cambridge berikan. Salah satunya juga dengan kursus, tapi juga ada juga self study atau self learning yang bisa guru itu lakukan, Bu. Itu. Ya. Makasih Pak Andre. Sama, Bu. Ya, terima kasih Pak Adi untuk penjelasannya. Jadi Cambridge ini fleksibel, Bapak Ibu. Sekolah tetap mensupport kurikulum nasional. Cambridge akan mensupport SDM pengembangan bahasa Inggris, baik bagi guru maupun school manajemennya. Yaitu tadi dengan mengetahui level atau kemampuan kualifikasi guru tersebut, apakah nanti kursus dapat menjadi solusi, atau juga nanti ada self-learning bagi sumber daya manusia yang ada pada sekolah tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Kurniawati. Izin bertanya, kurikulum ini menurut saya memang memungkinkan untuk merdeka belajar. Siswa dapat belajar mapel sesuai minatnya masing-masing. Apakah dengan menggunakan kurikulum GCSE A atau AS level, ini sebenarnya siswa bisa homeschool dan bisa melanjutkan studi ke luar negeri tanpa kewajiban menjalani sekolah formal?
Terima kasih Bu Suci, Bu Kurniawati atas pertanyaannya. Izin saya menjawab. Jadi jawaban sederhana adalah ya, bisa. Ujian IGCSE maupun ujian AS dan A-level itu memang tidak hanya diikuti oleh anak-anak atau oleh siswa dari sekolah formal saja, tapi juga bisa diikuti dari siswa yang mengikuti homeschooling misalnya, atau dari siswa yang dia sehari-harinya adalah sekolah nasional, tapi dia ikut kursus ya atau bimbel atau learning course gitu ya di learning center khusus untuk program kurikulum internasional misalnya. Atau yang ketiga bisa juga diikuti oleh siswa yang pindahan dari luar negeri gitu ya. Jadi misalnya di luar negerinya dia ambil Cambridge Curriculum, begitu dia ikut orang tuanya ke Indonesia, dia belum ikut sekolah mana-mana gitu ya, tapi belajar sendiri atau ujiannya di Indonesia misalnya. Itu dimungkinkan. Itu jawaban sederhana. Namun di sisi lain kita juga perlu ingat bahwa tidak semua siswa itu cocok, maksudnya profilnya untuk misalnya mengikuti homeschooling. Itu kan pilihan ya. Jadi juga pilihan orang tua juga. Mungkin ada beberapa alasan tertentu sehingga menyebabkan anak ini ikut homeschooling gitu. Nah, kalau saya ditanya pribadi, baik sebagai orang tua maupun sebagai pendidik, saya akan menyarankan anak untuk tetap mengikuti sekolah formal. Karena disitulah mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, kemudian berkomunikasi, belajar bersosialisasi gitu ya, itu dibandingkan dengan kalau mereka mengikuti program homeschooling. Namun bagi siswa yang memang lebih cocok mengikuti homeschooling, maka ini juga bisa dijadikan alternatif. Artinya dia ikut program homeschooling, tapi tetap bisa mengikuti ujian di misalnya di Seman Sumsel gitu ya, ujian Cambridge-nya, dan sertifikatnya akan sama dengan siswa yang mengikuti pendidikan formal lainnya. Demikian Bu Kurniawati dan Bu Suci, yang mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan dari beliau. Ya, terima kasih Bu Dian. Jadi ujian IGCSE ini tidak hanya diikuti oleh siswa di sekolah, tetapi juga bisa boleh dari siswa yang homeschooling atau siswa pindahan dari luar negeri. Selanjutnya ada lagi kah yang ingin bertanya dari Bapak Ibu? Jika ada yang ingin bertanya, silakan cantumkan pertanyaannya di kolom chat atau silakan raise hand untuk langsung bertanya kepada narasumber kita pada hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut, lebih detail tentang Cambridge kepada narasumber kami, bisa langsung cantumkan pertanyaannya di kolom komentar atau kolom chat, atau bisa raise hand bertanya langsung kepada narasumber kami. Oke, ada Bapak Angga Gultom yang ingin bertanya. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya, saya bukan dari sekolah, saya dari kursus. Karena saya lihat programnya bagus banget, jadi saya coba ikut. Saya sebenarnya dari awal mau tanya, cuma nggak enak karena ini sekolah SMA dulu aja deh. Kalau udah nggak ada pertanyaan, baru saya yang tanya. Nah, saya di kursus ini kebetulan emang banyak banget di Batu Raja, Bu, saya, Bu. Jadi sekitar 5 jam dari Palembang ya. Nah, kita tertarik banget untuk mengadopsi kurikulum Cambridge ini. Kebetulan kursus kita kan hanya satu, kursus bahasa Inggris saja. Jadi pertanyaan saya sebenarnya sederhana saja, apakah bisa kita kerjasama? Mana nomor yang bisa kita hubungi untuk lebih lanjut? Itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Angga Gultom. Ini sebenarnya menyambung ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Adri, dan kebetulan Bapak juga menyampaikan bahwa Bapak dari kursus bahasa Inggris ya Pak ya. Jadi memang kalau untuk bahasa Inggris itu kerjasamanya dengan Cambridge Assessment English. Jadi memang dia kualifikasinya khusus yang untuk bahasa Inggris. Nanti gimana caranya, tentu saja kita akan bisa berkomunikasi lebih lanjut ya. Di sini mungkin saya kasih nomor handphone saya. Ya, ini Bapak Ibu, maaf,
Oh ya udah to everyone. Saya pikir ini direct. Bapak Ibu sekalian juga bisa lihat di sini ya. Silahkan jika ingin menghubungi kami, saya lebih lanjut. Namun tadi menyampaikan lagi yang disampaikan oleh Pak Adri. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, kami juga menyediakan tes bahasa Inggris untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dari guru-guru yang ada di sekolah dan juga mengetahui kemampuan bahasa Inggris siswa yang ada di sekolah. Jadi namanya itu CEPT ya, kalau saya nggak salah, Cambridge English Placement Test. Jadi di awal itu diberikan kepada guru dan kepada siswa untuk mengetahui nih. Jadi ini semacam kayak pemetaan. Oh, siapa tahu tadi kan mungkin ada Bapak Ibu yang berpikir, aduh guru-guru kami tuh kayaknya kemampuan bahasa Inggrisnya kurang deh, gitu ya. Kayaknya cuma sedikit deh, gitu ya, yang bisa. Dari misalnya 100% mungkin hanya sekitar 10% misalnya. Nah, siapa tahu dengan si CEPT ini ternyata lebih dari 10%. Atau bahkan mungkin nggak ada sama sekali gitu yang mumpuni untuk mengajar dalam bahasa Inggris. Gitu. Jadi biar nggak nebak-nebak, gitu. Jadi biar semuanya berdasarkan dari data. Gitu ya, artinya ketika nanti pertanggungjawaban atau sosialisasi ke orang tua pun kan butuh data nih. Jadi paling nggak dengan si CEPT itu Bapak Ibu kepala sekolah atau Bapak Ibu guru udah bisa menjelaskan ke orang tua. Ini loh kemampuan dari bahasa Inggris anak-anaknya tuh segini berdasarkan dari CEFR, Common European Framework itu ya, untuk yang reference for English itu. Jadi ini ada ternyata kemampuan anak-anak itu udah ada di A2, berarti udah siap misalnya. Nah, kemampuan gurunya gimana? Kemampuan gurunya ini, ternyata udah di B1, jadi udah siap juga. Ya udah bisa jalan, jadi jangan khawatir sama bahasa Inggris. Mungkin yang perlu dipertimbangkan yang lain-lainnya lagi gitu ya. Atau misalnya belum, ternyata kemampuannya tuh masih di A1 atau bahkan di bawah itu misalnya. Nah, kalau seperti itu berarti nanti yang tadi Pak Adri bilang, kita akan sesuaikan nih. Misalnya, oke, dari Cambridge English nanti akan memberikan training sebanyak misalnya berapa kali, 2 kali atau 4 kali dalam setahun untuk bahasa Inggris guru-gurunya misalnya. Ya, jadi hal-hal seperti itu yang ini di luar yang tadi Pak Angga tanyakan ya, tapi itu yang bisa kita informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, idealnya ini di pool gitu ya, di satu lokasi supaya nanti tidak sendiri-sendiri gitu. Artinya pendekatannya ini bisa secara bersama-sama gitu ya. Karena kalau setahu saya untuk yang dari Cambridge English ini memang kalau jumlahnya misalnya sedikit gitu ya, misalnya satu sekolah yang mau dites itu 10 guru, kemudian 30 siswa misalnya. Nah, ini kan tidak mungkin bisa berkeliling dari satu sekolah ke sekolah lain. Jadi mungkin nanti bisa di pool di Seman Sumsel misalnya untuk guru-guru atau untuk siswa yang memang tertarik untuk mengikuti CEPT ini, placement test. Baru kemudian nanti dari situ baru bergerak untuk melakukan hal selanjutnya, baik itu misalnya mapping kurikulumnya atau persiapan dari guru-guru yang memang dinyatakan sudah siap kemampuan bahasa Inggris. Mungkin seperti itu, ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Silahkan Bu Suci. Ya, terima kasih Bu Dian. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Pak Angga ya. Adakah lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kami persilahkan, kita masih ada waktu. Ya, untuk yang ingin bertanya tentang Cambridge bisa menghubungi di Cambridge Center Seman Sumsel melalui kontak yang ada di kolom komentar ya Bapak Ibu, kolom chat itu ada kontak yang bisa dihubungi jika Bapak Ibu tertarik ingin mengetahui lebih lanjut tentang kurikulum Cambridge bisa bertanya melalui Miss Dian Novita. Ya, ada Bu Suci, ya, mohon maaf, ini saya mau menambahkan. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya mengenai program Cambridge di Sumsel ya, silahkan bertanya ke
Budian Novita dari Semansunsel. Ini kebetulan namanya sama soalnya ya. Jadi biar nggak ketukar, ini bisa bertanya ke Budian Novita dari Semansunsel, terutama misalnya mengenai biayanya, mengenai nanti seperti apa gitu ya pelaksanaan dan lain sebagainya. Karena kalau ke saya, ini mungkin secara umum, saya nggak tahu konteks yang di Semansunsel seperti apa gitu ya. Misalnya Bapak Ibu ingin bertanya hal-hal teknis atau apa, itu silahkan ke Budian Novita dari Semansunsel. Tapi kalau tadi contohnya Pak Angga, misalnya ingin kerjasama untuk yang Cambridge English gitu ya, karena beliau dari kursus dan lain sebagainya, itu bisa menanyakan ke saya. Atau ini misalnya ada ternyata sekolah yang bilang bahwa kami ingin menjadi Cambridge International School dari SD sampai SMA misalnya, ya baik negeri maupun swasta biasanya ya, kalau yang dari SD sampai SMA itu silahkan bisa menghubungi ke saya langsung gitu. Jadi seperti itu ya, mungkin biar lebih jelas Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Suci. Ya, terima kasih Bu Dian, ya Bapak Ibu ya. Kalau ingin bertanya tentang Cambridge melalui Cambridge Center di SMA Negeri Sumatera Selatan melalui Miss Dian Novita di 0812 18 91 47 15 yang tertera pada kolom komentar kita atau kolom chat kita. Masihkah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kita sesi foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Dimohon kesediaannya bagi Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera karena akan di screenshot oleh tim kami. Oke. Ya, mohon dihidupkan kameranya Bapak Ibu. Kita foto bersama terlebih dahulu untuk mengakhiri acara hari ini. Ya, oke. 1, 2, 3. Oh, ini. Oke, sekali lagi. Sekali lagi ya, Bapak Ibu tolong dihidupkan kameranya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Dian dan Bapak Adri. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada para peserta webinar kita pada hari ini telah bergabung bersama kami dan mengikuti acara kita sampai dengan selesai. Tibalah kita di penghujung acara, marilah kita tutup webinar sosialisasi program Cambridge dengan melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila terdapat kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.